Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Setelah pertengkarannya dengan ibunya, juga Donita, akhirnya Depan mengurus perceraian dan menghubungi pengacaranya. Kemudian ia pulang. Luna, panggil Devan. Saya tuan. Devan duduk di sofa lalu mengajak Luna duduk di sana. Saya mau memberikan ini untukmu, Luna. Luna mengambil amplop itu dan terkejut melihat isinya. Bukan pecahan rupiah, tapi pecahan $100 USA, mata uang termahal kedua di dunia. Ya, Luna tahu harga beberapa mata uang itu. Apa maksudnya ini, tuan? Ambil dan simpan, kelak kamu pasti membutuhkannya. Pikiran Luna kalut. Apa dirinya dipecat oleh Devan? Tuan, saya tidak pantas menerima ini. Kalau saya berbuat salah, mohon tegur saya. Jangan seperti ini, jawab Luna sendu. Justru karena pekerjaan kamu sangat sempurna, membuat saya harus memberi bonus padamu, Luna. Kamu begitu tulus menyayangi anak saya. Bahkan kamu perlakukan dia dengan sangat baik. Terima kasih, Luna. Insya Allah akan membalas semua kebaikanmu pada anakku yang malang ini. Luna tersenyum. Alhamdulillah, saya pikir Anda memecat saya, tuan. Devan tersenyum. Mana mungkin saya memecatmu, Luna, sementara anak saya sangat nyaman bersamamu. Bagi saya senyum Lili adalah segalanya. Dia bahkan tak disentuh oleh mamanya ada di dunia ini, termasuk mama saya yang sangat kejam pada cucunya sendiri. Devan merasa tak dihargai. Tuan, semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah, sebaiknya berserah diri pada Allah. Kalau urusan Lili, itu sudah menjadi tanggung jawab saya selaku pengasuh. Saya tidak butuh bonus, tuan, karena semua kebutuhan saya di rumah ini sudah terpenuhi. Dan saya sangat berterima kasih karena kebaikan Anda melunasi utang mendiang suami saya. Devan tersenyum. Kamu wanita yang baik, Luna, tapi saya tetap ingin kamu menerima ini, kata Devan tanpa mau ada penolakan dari Luna. Setelah itu Devan pamit masuk ke dalam kamarnya. Esok paginya Devan berangkat lebih awal dari biasanya setelah semalaman dihantui pikiran tentang Lily dan segala kekalutan yang ia hadapi. Usaha makanan kaleng yang ia bangun dari nol itu semakin berkembang pesat. Devan menyadari bahwa bisnis inilah yang akan menjadi jaminan masa depan Lily. Ia bertekad untuk bekerja lebih keras demi anaknya, memastikan bahwa Lily akan hidup bahagia tanpa kekurangan apapun. Mobil Devan melaju dengan cepat menuju pabrik terbesar miliknya yang terletak di pinggiran kota Jakarta. Pabrik itu adalah pusat dari semua produksi dan tempat segala rencana besar Devan diwujudkan. Sejak beberapa tahun terakhir, makanan kaleng produksinya telah dikenal luas, bahkan di luar negeri. Nama Devan kini mulai diperhitungkan di dunia bisnis, khususnya setelah kemitraan suksesnya dengan Tuan Chan, seorang pengusaha besar dari Cina. Tapi kali ini tak hanya Tuan Chan yang ingin bekerja sama dengannya. Tawaran kerjasama terus berdatangan dari berbagai perusahaan besar dunia, membuat Devan semakin mantap bahwa ia berada di jalur yang benar. Saat mobil Devan memasuki area pabrik, pandangannya langsung tertuju pada bangunan besar yang berdiri megah. Aktivitas di dalam pabrik tampak sibuk seperti biasanya. Beberapa truk pengangkut hasil produksi keluar masuk, sementara para pekerja sibuk menjalankan tugas mereka. Pertemuannya dengan Pak Herman pagi itu berlangsung dengan lancar. Devan dan timnya mendiskusikan target produksi untuk bulan-bulan mendatang, strategi pemasaran dan rencana ekspansi ke beberapa negara yang belum tersentuh produk mereka. Salah satu hal yang dibahas adalah tentang peningkatan kualitas produk agar dapat bersaing lebih kuat di pasar global. Setelah pertemuan selesai, Devan mengajak Pak Herman berkeliling pabrik. Singkat cerita, perceraian itu pun terjadi. Mengapa harus mempersoalkan tanda tangan? Padahal saya sudah jelas menyatakan bahwa saya tidak akan menuntut hak asuh anak kita. Anak itu milik Devan, ucap Donita dengan nada datar, seraya melukai hati sang pengacara yang mendengarnya. Irwan merasa kepalanya berdenyut, tak percaya ada ibu kandung yang tega memperlakukan anaknya sendiri sekejam itu. Sejak Lili lahir ke dunia, Donita belum pernah sekalipun menyentuhnya, apalagi mengasuhnya dengan kasih sayang seorang ibu. Saya mengerti bahwa Anda saat ini tidak memerlukannya, tetapi kami perlu berjaga-jaga. Jika suatu hari Anda berubah pikiran, manusia bisa berubah, ujar Pak Irwan dengan nada tegas yang menggema di ruangan itu. Oleh karena itu kami memerlukan tanda tangan Anda pada dokumen bermaterai ini.
Dengan begitu, jika Anda berubah pikiran di masa depan, kami dapat langsung memproses segala sesuatunya secara hukum. Baik, saya akan menandatanganinya. Dengan raut wajah yang kosong, Donita menekan pena ke atas kertas, menandai surat pernyataan yang akan memastikan ia tak akan pernah dapat menuntut hak asuh atas Lily. 3 bulan telah berlalu, dan hari ini Devan berdiri di depan ruang sidang pengadilan agama untuk kali terakhir. Hakim mengetukkan palu, tanda pernikahan mereka telah resmi. Suara palu itu begitu nyaring, seperti pukulan yang menghancurkan semua harapan Devan. Ketika Devan selesai mandi dan kembali ke ruang tamu, Luna dengan lembut bertanya, "Tuan Devan, apa semuanya sudah selesai di pengadilan?" Devan mengangguk pelan, matanya sayu. "Sudah, aku sudah membacakan talak. Donita, dia sangat bahagia, seperti sudah lama menunggu ini. Dunia ini seperti tak adil untuk saya." Luna menatap Devan dengan simpati. "Maaf Tuan, tapi mungkin Tuan perlu mendekatkan diri kepada Allah. Selama ini Anda sudah berjuang keras, tapi mungkin Tuan lupa bahwa semua yang terjadi ini adalah bagian dari takdirnya." Devan mengerutkan kening, menatap Luna. Kata-kata itu seolah menembus kesadarannya. Selama beberapa bulan terakhir ia memang tenggelam dalam pekerjaannya dan semua masalah rumah tangganya, hingga ia melupakan satu hal yang paling mendasar, ibadahnya kepada Allah. Solat yang dulu selalu ia jaga kini sering terabaikan, bahkan terkadang terlupa sama sekali. "Kamu benar Luna, aku bahkan lupa kapan terakhir kali solat dengan khusyuk," ucap Devan lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Tuan tidak sendirian, kita semua bisa hilaf, tapi Allah Maha Pengampun Tuan. Anda masih punya waktu untuk kembali dan memohon pengampunannya. Solat adalah cara kita berkomunikasi dengannya untuk mencari kedamaian hati." "Terima kasih Luna, aku benar-benar berterima kasih karena kamu sudah mengingatkanku. Aku terlalu sibuk menyalahkan diriku sendiri, menyalahkan keadaan, sampai-sampai aku lupa bahwa ada Allah yang selalu menungguku untuk kembali." Luna tersenyum. "Tuan tidak perlu buru-buru, mulailah dengan langkah kecil, sholat 5 waktu, baca doa. Insya Allah Tuan akan menemukan kedamaian di dalamnya." Devan terdiam sejenak. Kata-kata Luna membuatnya berpikir. Selama ini ia begitu fokus pada penderitaan dan rasa sakit hatinya, hingga lupa bahwa ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar, menjadi ayah yang baik bagi Lily, dan hamba yang taat kepada Allah. "Ya, aku akan mulai lagi. Mungkin memang inilah waktunya untuk berubah," kata Devan akhirnya. Hari itu setelah pembicaraan dengan Luna, Devan langsung mengambil wudhu dan menunaikan sholat. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, meski sederhana namun langkah kecil itu memberinya ketenangan yang tak pernah ia rasakan dalam beberapa bulan terakhir. Hari itu, Devan menghampiri Lily dan Luna kembali, kali ini di dalam kamar Lily. "Luna, saya rencana akan mengajakmu dan Lily serta Bibi untuk liburan ke Paris. Anak saya hampir 7 bulan tapi saya terlalu sibuk dengan urusan kehidupan saya. Kamu dan Bibi siap-siap ya, kita akan berangkat 2 hari lagi." Luna melotot. 2 hari lagi? Devan menatap Lily yang sedang tertidur di pangkuan Luna. Si kecil yang kini berusia 6 bulan menuju 7 bulan itu terlihat begitu damai. Devan tersenyum tipis. Perasaannya berbaur antara rasa bahagia dan sedikit rasa bersalah. Lily belum pernah diajaknya keluar rumah untuk melihat dunia di luar sana, kecuali ke rumah sakit saat imunisasi. Devan merasa sudah saatnya untuk membawa Lily menikmati suasana yang berbeda, jauh dari rutinitas yang padat dan penuh tekanan. Hari itu Devan sudah mengambil keputusan untuk mengajak Lily berlibur ke Paris. Tidak hanya membawa Lily dan Luna, ia juga meminta sang kepala pelayan untuk ikut serta. Devan tahu benar, tidak mungkin hanya pergi berdua dengan Luna, meski Luna adalah pengasuh Lily yang sangat tulus dan taat beragama. Apalagi Luna mengenakan hijab. Devan ingin menjaga agar orang-orang di sekitarnya tidak salah paham. Lagi pula, ia juga baru saja resmi bercerai dari Donita, dan meski hatinya telah melepaskan segalanya, ia ingin memastikan bahwa Luna, seorang wanita muslim yang taat, tidak terseret dalam gosip yang tidak benar. Perjalanan ke Paris disiapkan dengan penuh perhitungan. Devan ingin liburan ini menjadi waktu yang menyenangkan bagi semuanya, terutama bagi Lily. "Akhirnya kita sampai juga," gumamnya sambil menoleh ke arah Lily yang terbangun dari tidurnya, tersenyum lebar seolah ikut merasakan kebahagiaan.
Luna yang duduk di sebelah Devan tak bisa menyembunyikan semangatnya. Saya tidak sabar ingin melihat Menara Eiffel lagi. Ini sudah lama sekali sejak terakhir saya ke sini. Devan memicingkan matanya menatap ke arah Luna. Berarti kamu sering berlibur ke luar negeri? Tanya Devan. Luna dengan antusias mengangguk. Saya dulu setiap tahun ke luar negeri, Tuan. Yang paling sering saya kunjungi adalah Paris, kota romantis di dunia. Beneran? Demi apapun Devan ragu dan sangat ragu dengan ucapan Luna. Luna kembali mengangguk. Tentu saja, Tuan, walau hanya dalam mimpi. Luna berkelakar, berhasil membuat Devan tersenyum. Kita akan menikmati setiap momen di sini, kata Devan lembut. Ia menatap Luna sebentar, merasa sangat berterima kasih kepada Luna, selalu setia menjaga Lily dengan penuh perhatian. Meskipun mereka baru sebentar bekerja bersama, Luna sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Ia tak pernah mengeluh, selalu mengutamakan kepentingan Lily. Dan Devan tidak bisa membayangkan bagaimana caranya ia bisa melewati semua ini tanpa kehadiran Luna. Ketika mereka akhirnya tiba di Menara Eiffel, Devan menghentikan langkahnya dan menatap struktur megah itu dengan mata berbinar. Lily, lihat itu, ucap Devan sambil mengangkat Lily dari keretanya. Ini Menara Eiffel, suatu hari nanti kamu akan mengerti betapa indahnya dunia ini. Lily tersenyum polos, tangan kecilnya mencoba meraih wajah Devan. Devan tertawa ringan, lalu menggendongnya lebih erat. Di sampingnya Luna berdecak kagum, sambil mengambil beberapa foto. Menara Eiffel memang tidak pernah gagal membuatku terpesona. Devan tersenyum lalu melirik ke arah Luna yang berdiri agak jauh darinya. Wanita itu hanya mengamati mereka dengan tatapan lembut, namun penuh kehati-hatian. Devan tidak ingin orang berpikir macam-macam tentang Luna, karena dia tahu betapa seriusnya Luna menjaga integritas dirinya sebagai wanita muslimah. Luna, kamu yakin ini menara yang sama yang dulu pernah kamu kunjungi? Tanya Devan saat mereka mulai berjalan kembali menuju hotel. Luna tergelak, giliran Devan yang menggodanya. Are you okay? Tanya Devan lagi. Alhamdulillah saya baik-baik saja, Tuan Devan. Saya hanya senang melihat Tuan dan Lily bisa menikmati waktu ini bersama. Terima kasih banyak karena kamu selalu menjaga Lily. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melakukannya tanpamu. Luna hanya tersenyum lagi. Lily adalah anak yang sangat baik. Saya senang bisa merawatnya. Malam itu setelah mereka kembali ke hotel dan Lily tertidur lelap, Devan duduk di balkon kamarnya, menatap langit Paris yang tenang. Hatinya terasa lebih ringan. Devan tahu hidup harus terus berjalan. Ia punya tanggung jawab yang lebih besar sekarang, membesarkan Lily dan memberinya kehidupan yang layak. Liburan di Paris ini adalah langkah awal untuk memulai babak baru dalam hidupnya, bersama Lily dan orang-orang yang ia percaya. Sementara itu di tempat lain, Donita dan Krishna mantap memilih kapal pesiar yang menjadi tempat untuk merayakan perceraian Donita dan Devan. Donita memandang laut lepas dari dek kapal pesiar mewah yang tengah melaju pelan di atas air yang tenang. Di sebelahnya Krishna tersenyum lebar, merangkulnya dengan hangat seolah dunia hanya milik mereka berdua. Udara laut yang segar menerpa wajah Donita, tapi anehnya tidak ada rasa tenang di hatinya. Meski pemandangan di sekitarnya begitu indah, hari itu seharusnya menjadi hari yang penuh kebahagiaan. Perceraiannya dengan Devan sudah resmi, dan sekarang ia bisa bebas bersama Krishna, pria yang ia pikir lebih pantas untuknya. Krishna dengan gaya khasnya yang penuh percaya diri, memegang gelas champagne dan tertawa keras. Akhirnya sayang, kamu dan aku sekarang benar-benar bebas. Tidak ada lagi yang menghalangi kita. Donita hanya tersenyum tipis. Iya, aku tahu. Tapi rasanya... Ia terdiam sebentar. Rasanya masih aneh. Krishna mengangkat alisnya. Aneh? Apa yang aneh? Bukankah ini yang kamu inginkan? Kamu bebas dari Devan, dari hidup yang kamu bilang membosankan dan penuh tekanan. Sekarang kamu bisa hidup sesukamu tanpa beban. Donita menghela napas pelan. Benar, ia telah lama merencanakan perceraian ini. Hubungannya dengan Devan yang semakin dingin dan Lily yang sama sekali tak ia pedulikan membuatnya merasa seolah terjebak dalam pernikahan yang tak ingin ia inginkan lagi. Krishna hadir dalam hidupnya membawa angin segar, menawarkan petualangan dan kebebasan yang selama ini ia dambakan. Tapi sekarang, setelah semuanya selesai, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Memang, aku ingin ini,
Tapi kamu tahu kan, aku seharusnya masih menjalani masa idah. Krishna tertawa sinis. Idah? Itu aturan kuno, Donita. Kamu masih percaya dengan hal-hal semacam itu? Lagi pula, kita di sini untuk bersenang-senang, bukan untuk memikirkan hal-hal yang membebani pikiranmu. Donita terdiam. Meski dia seorang muslim, sejak bersama Krishna, banyak hal dalam hidupnya yang perlahan ia abaikan, termasuk kewajiban-kewajiban agama. Selama ini ia memang selalu merasa hidupnya lebih bebas tanpa ikatan. Masa idah yang seharusnya ia jalani setelah bercerai dari Devan tak pernah ia hiraukan. Baginya itu hanyalah aturan yang tidak relevan dengan kehidupannya yang sekarang. Kamu benar, akhirnya Donita menjawab dengan nada datar. Aku tidak peduli soal itu. Yang penting sekarang aku bisa menjalani hidupku seperti yang aku inginkan. Krishna mengangguk puas. Itulah semangat yang aku suka. Kamu akhirnya bisa melepaskan diri dari segala omong kosong itu. Dunia ini milik kita, sayang. Kita bisa lakukan apapun yang kita mau. Donita memaksakan senyum lagi. Meskipun jauh di dalam hatinya ada perasaan tak nyaman yang mulai menggerogoti. Sejak pertama kali Krishna muncul dalam hidupnya, ia selalu yakin bahwa pria itu adalah sosok yang tepat, lebih menyenangkan, lebih bebas, lebih hidup, dibandingkan Devan yang kaku dan terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Tapi sekarang setelah semuanya berlalu, ia mulai meragukan beberapa hal. Malam itu, mereka berdua duduk di restoran kapal yang mewah, menikmati hidangan lezat, sambil mendengarkan suara alunan musik yang mengalun lembut. Krishna terus saja berceloteh tentang rencana-rencana besar mereka ke depan, liburan berikutnya, investasi baru dan berbagai hal yang terdengar begitu menggiurkan. Tapi entah kenapa, pikiran Donita terus melayang ke tempat lain. Sayang, kamu kenapa? Tanya Krishna tiba-tiba. Kamu kelihatannya tidak sepenuhnya di sini. Aku hanya sedikit lelah mungkin. Lelah? Ayo jangan begitu. Ini adalah liburan kita. Kamu seharusnya bersenang-senang, Krishna berkata sambil mengangkat gelasnya. Iya, kamu benar. Aku hanya butuh istirahat. Setelah makan malam, Donita kembali ke kamar mereka di kapal pesiar itu. Krishna memilih tempat di bar, minum-minum dengan beberapa teman. Donita menatap dirinya di cermin, melihat bayangannya sendiri yang tampak lelah dan kosong. Apa sebenarnya yang ia cari? Kebahagiaan yang ia bayangkan setelah bercerai ternyata tak semudah yang ia pikirkan. Meski bersama Krishna ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Matanya terpejam sejenak memikirkan masa lalunya dengan Devan. Bukan cinta yang mengisi pikirannya, melainkan perasaan kehilangan. Devan mungkin tidak sempurna, tapi setidaknya dia selalu ada untuknya. Dan Lily, meski Donita merasa tak pernah terhubung dengan bayi itu, ada sesuatu yang mengingatkannya pada darah dagingnya sendiri. Donita membuka jendela balkon dan memandang laut yang gelap. Hatinya bergejolak antara rasa bebas yang selama ini ia cari dan rasa penyesalan yang mulai perlahan muncul di permukaan. Sementara itu Krishna tak peduli dengan apa yang dirasakan Donita. Krishna selalu bangga dengan dirinya sendiri, selalu merasa lebih baik daripada pria lain. Dan Donita, dia hanya bagian dari permainannya, seorang wanita yang bisa ia perankan di hadapan dunia sebagai buktinya. Donita menutup pintu balkon dengan perasaan berat. Namun ia tahu bahwa perasaan itu tidak akan benar-benar hilang. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Devan dan Lily selalu muncul di pikirannya, menghantui dan membuatnya bertanya-tanya. Apakah keputusan yang ia buat benar-benar tepat, meski ia telah memilih jalannya sendiri? Sini sayang, panggil Krishna. Donita tersenyum lalu duduk di sofa di samping Krishna. Kamu tahu kan sayang, aku sudah berusaha keras untuk memajukan perusahaan ini. Tapi sekarang kita butuh dorongan besar supaya semua rencana ini bisa berhasil, kata Krishna, suaranya lembut namun penuh tekanan. Dan kamu bisa bantu aku. Kamu dan aku, kita bisa bangun sesuatu yang lebih besar bersama. Donita mengerutkan kening. Tapi Krishna, seluruh hartaku, kamu yakin kita butuh sebanyak itu? Ini terdengar terlalu besar. Bagaimana kalau rencanamu gagal? Dek, Krishna mulai memutar otaknya untuk tidak terlihat gugup di depan Donita. Krishna tertawa kecil, menarik tangan Donita lebih erat, seolah memastikan agar keraguan itu tak lagi menghantuinya. Gagal? Sayang, kamu tahu aku selalu punya rencana cadangan. Aku gak akan biarkan ini gagal. Percaya padaku,
Kita akan dapat untung besar dari sini, dan aku akan kembalikan semua uangmu lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Donita terdiam. Sekarang Krishna meminta seluruh hartanya untuk diinvestasikan dalam bisnis yang sejujurnya ia tak sepenuhnya mengerti. Rasa curiga merayap masuk, meski hanya sedikit. "Kamu nggak sedang memanfaatkanku kan?" tanya Donita pelan, nyaris berbisik. Krishna menatap balik dengan senyuman yang begitu meyakinkan. "Sayang, jangan pernah berpikir begitu. Aku mencintaimu, Donita. Aku melakukan semua ini demi kita, demi masa depan kita. Ini bukan soal uang semata, ini soal kita yang bisa mencapai mimpi bersama." Donita masih ragu. Dengan suara lembut dia melanjutkan, "Kita sudah sampai sejauh ini, kamu sudah memilih aku. Kita sudah melewati masa-masa sulit, dan sekarang ini saatnya kita menikmati hasilnya. Percaya." Donita pun akhirnya menyetujui usul Krishna. Meski dia terdiam sejenak, pertanyaan itu kembali menghantam hatinya, memaksanya untuk berpikir ulang. Tapi bayangan wajah Krishna dengan janji-janji manisnya terngiang di kepalanya. "Saya sudah yakin," jawabnya kemudian, meskipun di dalam hati ia tak sepenuhnya percaya. "Baiklah, saya akan proses semuanya. Saya harap Anda tidak akan pernah tertipu oleh siapapun, karena jumlahnya nggak main-main." "Semoga saja semua baik-baik saja, Pak," jawab Donita. Dia mempercayakan semua miliknya pada lelaki yang ia yakin bisa membuatnya bahagia. Bahkan mungkin sangat bahagia. Selesai dari bank, Donita menelpon Krishna, memberitahu bahwa semuanya sudah diatur. Krishna di ujung telepon tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. "Terima kasih sayang. Kamu gak akan menyesal, kita akan kaya raya. Dan semua ini berkat kepercayaan kamu pada aku." Namun setelah telepon itu berakhir, perasaan Donita justru semakin berat. Ada sesuatu yang tak beres, sesuatu yang ia rasakan tapi tak bisa ia ungkapkan. Semakin hari, semakin ia merasa seolah telah membuat keputusan yang salah. "Oh iya sayang, aku akan menyelesaikan semuanya dulu. Kamu tidak apa-apa kan malam ini tidur sendirian?" tanya Krishna. "Kamu tidak kabur kan sayang?" Krishna tergelak. "Kabur kemana? Buat apa aku kabur? Sementara aku sangat mencintaimu dan menghargai hubungan kita." "Ya sudah, aku percaya padamu," jawab Donita. Hari itu ketika Donita duduk sendirian di apartemennya, ia mulai mempertanyakan kembali hubungannya dengan Krishna. Apakah semua ini benar-benar demi kebahagiaan mereka? Ataukah Krishna hanya memanfaatkannya selama ini? Ia hanya bisa berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Singkat cerita, sejak kembali dari Paris, kehidupan Devan langsung kembali ke rutinitas yang padat. Perusahaannya semakin melesat jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Produk makanan kemasan miliknya kini telah diterima di pasar internasional, dan namanya mulai terkenal di berbagai belahan dunia. Tak hanya di Asia Tenggara, kini ia menjadi salah satu pengusaha paling berpengaruh di dunia industri makanan. Semua orang membicarakan kesuksesannya dari media sosial. Nama Devan sering muncul dalam berita dan artikel bisnis, dianggap sebagai pengusaha muda paling sukses di Asia Tenggara. Namun kesuksesan yang besar itu datang dengan harga yang tak murah. Setiap hari Devan semakin sibuk dengan urusan bisnis yang membuatnya seringkali pulang larut malam. Panggilan konferensi dengan mitra internasional, rapat-rapat penting, serta proyek-proyek baru yang harus ia tangani membuat waktunya semakin terbatas. Ia tahu setiap menit yang ia habiskan di luar adalah waktu yang terbuang jauh dari Lily, putri tercintanya. Lily yang semakin tumbuh aktif dan cerdas, sekarang sudah berusia hampir 8 bulan. Setiap kali Devan pulang kerja, Lily sudah terlelap, dan kesempatan untuk bercengkrama dengannya semakin jarang. Hatinya selalu sakit ketika melihat putrinya hanya dalam keadaan tidur, tanpa bisa melihat senyumnya atau mendengar tawa kecilnya. Hari ini Devan baru saja pulang dari kantor dengan wajah lelah. Ia berjalan langsung ke kamar Lily. Bayi kecil itu sudah tertidur pulas, dibalut dengan selimut lembut. Bagaimana mungkin ia menjalani hidup yang begitu sukses, tapi justru merasa seperti kehilangan momen-momen berharga bersama putrinya. Saat itulah Luna muncul dari pintu kamar, melangkah pelan agar tidak membangunkan Lily. "Tuan Devan, Anda sudah pulang?" ucapnya dengan suara lembut. Devan menoleh dan mengangguk lemah. "Ya, tapi saya merasa selalu pulang terlambat. Lily sudah tidur setiap kali saya sampai di rumah. Saya takut dia akan tumbuh tanpa benar-benar mengenal saya sebagai ayahnya." "Lily baik-baik saja, Tuan. Saya pastikan dia selalu merasa dicintai dan dijaga. Bahkan ketika Anda sibuk,
Yang penting setiap kali Anda di rumah, berikan waktu terbaik Anda untuknya. Devan terdiam. Tapi tetap saja Luna, saya takut kehilangan momen berharga dalam hidupnya. Dia hanya akan menjadi bayi sekali, dan saya ingin menjadi bagian dari setiap langkahnya. Tuan Devan, semua orang tua pasti merasa seperti itu. Namun ingatlah, bahwa Anda bekerja keras bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masa depan Lily. Ketika Anda bersama Lily, walaupun hanya sebentar, pastikan waktu itu benar-benar berkualitas. Devan menghela napas panjang. Saya hanya berharap saya bisa memberikan lebih banyak waktu untuknya. Luna tersenyum hangat. Tuan Devan, Anda adalah ayah yang luar biasa. Lily pasti merasakan cinta Anda, meski tidak selalu bisa bersama, dan jangan khawatir. Anda punya kami di sini untuk menjaganya. Setiap malam, saya selalu bercerita pada Lily tentang ayahnya yang bekerja keras untuknya. Ketika Anda di rumah, itu sudah lebih dari cukup baginya. Devan tersenyum samar. Terima kasih, Luna. Saya sangat beruntung memiliki kamu di sini untuk Lily. Luna hanya tersenyum. Tidak perlu berterima kasih, Tuan. Lily adalah tanggung jawab kita bersama, dan saya sangat senang bisa membantu. Sementara itu Krishna mengepalkan tangannya. Devan, pria itu tidak hanya berhasil mempertahankan kehidupannya, tapi juga semakin sukses, semakin dikenal, dan semakin dihormati di mana-mana. Semua yang Krishna rencanakan, dari merebut Donita hingga membuat hidup Devan menderita terasa sia-sia. Dari mana dia mendapatkan semua keberuntungan itu? Pikir Krishna dengan penuh dengki. Aku sudah merebut wanita yang dia cintai. Seharusnya hidupnya hancur. Seharusnya dia meratap. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Sejak Krishna bersama Donita, hidup Devan semakin maju. Donita, wanita yang Krishna yakini akan menghancurkan hati Devan, ternyata hanya meninggalkan luka kecil yang dengan cepat disembuhkan oleh kesuksesan yang terus datang. Alih-alih terpuruk, Devan semakin tenang dan fokus. Kekayaan dan popularitas Devan terus meningkat. Krishna merasa panas setiap kali mendengar nama Devan disebut-sebut oleh media. Hal itu membuatnya merasa semakin terpojok, seolah usahanya merebut Donita sama sekali tidak berdampak apa-apa. Kita lihat saja Devan, mungkin kali ini kau menang, tapi ini belum selesai. Krishna bergumam. Donita masuk ke dalam ruangan, membawa secangkir kopi untuk Krishna. Namun meskipun Donita tersenyum, Krishna tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ia telah membuat kesalahan dengan melibatkan Donita dalam kehidupannya lebih dalam. Kini uang Donita telah masuk dalam perusahaannya, dan meski Krishna memiliki kendali penuh, bayang-bayang kekalahan masih menghantuinya. Sayang, kamu kenapa? Kelihatannya marah sekali, tanya Donita. Krishna menggeleng. Tidak apa-apa, hanya urusan kerja, jawabnya singkat. Donita menatap Krishna dengan curiga. Dia semakin terkenal ya, sepertinya semakin sukses, ucap Krishna. Mendengar nama itu keluar dari mulut Donita, Krishna merasa darahnya semakin mendidih. Kenapa kamu masih peduli dengan Devan? Bukankah kita sudah membicarakan ini? Kamu sudah memilih aku, dan aku tidak butuh kamu banding-bandingkan dengannya. Donita terlihat terkejut. Aku tidak membandingkan, aku hanya berkomentar. Lagi pula apa salahnya berbicara tentangnya? Dia tetap ayah dari anakku. Kata-kata itu membuat Krishna semakin tersulut. Anakmu? Kau bahkan tidak peduli dengan anak itu. Jangan berpura-pura sekarang seolah-olah kau peduli dengan Lily. Kau bukan ibu yang baik, Donita. Ingat itu. Donita merasakan sakit di hati mendengar ucapan Krishna. Walau itu benar, tetap saja dia terluka. Sayang, aku meninggalkan Devan dan anak itu karena aku memilih hidup denganmu. Jangan membawanya kembali hanya untuk melemparkan kata-kata yang menyakitkan. Dan kau pikir itu cukup? Meninggalkan Devan tidak menghancurkan dia, Donita. Dia malah semakin sukses. Lihat dirimu sekarang. Berusaha tetap nyaman dengan uang yang kau investasikan padaku. Tapi kau bahkan tidak bisa menghancurkan Devan seperti yang kita harapkan. Donita membeku. Apa yang kau lakukan? Krishna mendekat. Kali ini aku tidak hanya akan merebut apa yang dia cintai. Aku akan menghancurkan seluruh hidupnya. Perlahan-lahan biarkan dia menikmati kesuksesan itu sebentar lagi. Aku punya rencana yang lebih besar. Donita mulai khawatir. Sayang, aku tidak mau terlibat dalam rencana lain yang bisa merusak hidupku juga. Uangku sudah ada di perusahaanmu. Kita sudah bersama sekarang. Apakah ini tidak cukup? Namun Krishna mengabaikan kekhawatiran Donita. Di dalam pikirannya rencana licik mulai terbentuk.
Dia tahu bahwa menghancurkan Devan, dia harus menyerang di tempat yang paling rentan, bukan hanya bisnisnya, tapi juga reputasi yang selama ini Devan jaga dengan begitu hati-hati. Dengar Donita, Krishna berkata dengan nada tenang namun berbahaya untuk menghancurkan Devan. Kita harus sabar. Aku akan menunggu waktu yang tepat. Ketika saat itu tiba, aku akan memastikan bahwa semua yang dia bangun akan runtuh di depan matanya. Donita menggigit bibirnya, merasa ngeri dengan cara bicara Krishna. Beberapa tahun kemudian, usia Lily sudah genap 3 tahun. Bayi cantik berpipi bulat itu memanggil Luna dengan sebutan Bunda Luna, sesuai permintaan Devan agar Lily merasa masih punya orang tua lengkap. Devan memang ada rencana ingin melamar Luna, namun dia masih meyakinkan hatinya dulu, karena menikah tanpa cinta pasti hal yang paling berat untuk dilakukan. Lily dengan rambut panjangnya yang tergerai, melompat-lompat kegirangan di ruangan tamu, mata bulatnya yang cerah bersinar. "Papa, Bunda, Lily mau tidur sama kalian malam ini," ucapnya dengan polos. Devan dan Luna melotot. "Iya, seperti di film-film, Lily bobok di tengah, Papa dan Bunda di samping Lily. Pokoknya Lily mau gitu, Pak," rengeknya. Devan yang sedang melepas sepatu kerjanya langsung menatap Luna dengan ekspresi ragu. Sudah beberapa kali Lily meminta hal yang sama. Bukan karena dia tak mau, tapi situasi dengan Luna yang menjadi pengasuh membuatnya bingung bagaimana mengatur jarak di antara mereka. Luna memang sudah dianggap bagian penting dari hidup mereka, tapi hubungan mereka tetap harus dijaga dalam batas yang pantas. Luna tersenyum kecil mendengar permintaan Lily. "Sayang, nanti kalau tidur sama Papa terus Bunda ngorok bagaimana? Kan kasihan papanya." "Jangan ya sayang," bujuk Luna. "Bunda tidak ngorok kok, Bunda boboknya sepi, diam," kata bocah jenius itu. Devan menggaruk belakang kepalanya. "Lily sayang, Papa sekarang lagi capek banget. Mungkin besok kita bisa tidur bareng ya." "Janji Papa akan sempatin waktu buat kamu," jawab Devan. Lily yang awalnya sedikit kecewa mendengar penolakan itu tiba-tiba bersorak. "Besok ya, Pa. Kita tidur bareng, Papa sama Bunda. Yeay." Lily gak sabar. Gadis kecil itu melompat-lompat sambil bertepuk tangan. Senyum bahagia tak lepas dari wajahnya. Luna hanya bisa tersenyum menatap keceriaan Lily, meski di dalam hatinya ia merasa sedikit canggung. Bukan karena ia merasa tak nyaman, tapi karena batas antara pekerjaannya sebagai pengasuh dan hubungan Devan sebagai ayah Lily yang jelas harus dijaga dengan baik. Devan kemudian mendekati Lily. "Papa janji ya, besok kita tidur bertiga, tapi malam ini Lily harus tidur nyenyak di kamar sendiri dulu, oke?" Lily mengangguk. "Oke Papa, Lily janji tidur sendiri dulu, tapi besok harus bareng-bareng ya." Devan terkekeh. "Papa janji." Setelah itu Luna membawa Lily ke kamarnya, menidurkannya dengan penuh kasih sayang. Luna sering membacakan cerita sebelum Lily tidur, membuat gadis kecil itu merasa aman dan dicintai. Setiap kali melihat Lily tidur, Luna tak bisa menahan perasaan hangat yang selalu muncul di hatinya. "Luna, saya benar-benar beruntung punya kamu di sini," ucap Devan. "Dan saya tahu Lily merasa hal yang sama." Luna mengangguk. "Kita semua beruntung punya Lily. Dia adalah cahaya dalam hidup kita. Ya, dia adalah segalanya. Apapun yang terjadi, saya akan selalu melakukan yang terbaik untuknya. Bahkan jika itu berarti saya harus berkorban lebih banyak." Dek, jantung Luna mulai tak terkendali. Maksud Anda, Tuan?" "Aku ingin kamu menikah denganku, Luna, demi Lily. Aku akan mengurus semuanya besok. Kumohon jangan menolaknya. Aku tak sanggup mengecewakan anakku. Jujur niat ini sudah lama ingin aku sampaikan, namun aku takut tak bisa membahagiakanmu, Luna." "Tuan, Lily hanya bercanda. Nanti saya akan menjelaskan padanya." Devan menggeleng. "Cepat atau lambat, ini memang akan terjadi." Devan mengeluarkan kotak beludru lalu berlutut di depan Luna. "Menikahlah denganku. Jadikan Lily satu-satunya prioritas kita. Aku janji akan membuatmu bahagia." "Tuan, jangan seperti ini. Aku sudah lama membeli cincin ini untukmu, dan sekarang adalah waktu yang tepat. Kumohon, menikahlah denganku." Luna membeku, namun setelah beberapa saat Luna mengangguk, dan Devan menyematkan cincin di tangan Luna. "Maaf, semua secara dadakan. Meski tanpa pesta besar, aku janji akan mengumumkan pernikahan kita pada publik. Tidak perlu, saya hanya orang miskin, Tuan.
Tak peduli dengan status sosial, kamu adalah wanita yang baik dan pantas untuk aku bahagiakan. Luna tersenyum hangat. Mungkin tak ada prosesi lamaran layaknya pengantin pada umumnya. Yang jelas, Devan harus segera sah menikah dengan Luna. Keduanya terdiam sejenak, merenungkan beban yang mereka pikul bersama. Tapi di balik semua itu, ada perasaan lega karena mereka tidak lagi sendirian. Setelah beberapa saat, Luna memutuskan untuk mengakhiri percakapan. Anda harus istirahat sekarang, Devan. Besok adalah hari baru, dan kamu butuh energi untuk terus berjalan. Kamu benar, terima kasih Luna. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpamu. Luna tersenyum lagi, lalu membungkuk sedikit sebelum melangkah menjauh. Selamat malam, Tuan Devan. Semoga Anda bisa tidur nyenyak malam ini. Selamat malam, Luna, balas Devan, menyaksikan Luna berjalan menuju kamarnya. Esok harinya, setelah sampai di kamar, Devan segera menghubungi asisten setianya. Rangga, aku ingin kamu menyiapkan sesuatu untukku. Malam ini aku akan menikahi Luna di rumah. Tolong atur semuanya, hanya orang-orang terdekat saja. Tidak perlu banyak tamu. Di seberang telepon Rangga terdengar terkejut, namun ia tidak banyak bertanya. Baik Tuan, saya akan segera mengurus semuanya. Apa ada hal lain yang perlu saya perhatikan? Devan menghela napas, merasa lega bahwa Rangga tidak memberondongnya. Tidak ada yang lain, hanya pastikan semua berjalan lancar. Setelah menutup telepon, Devan bersandar di kursinya. Ia tahu keputusan ini akan membawa banyak reaksi, terutama dari keluarganya. Besok dia akan menemui sang mama untuk meminta restu. Esok harinya dengan tekad yang kuat, Devan memutuskan untuk pergi menemui kedua orang tuanya. Ia merasa ini adalah langkah yang benar, setidaknya untuk meminta restu. Sesampainya di sana, ia disambut oleh satu pelayan yang langsung membukakan pintu. Tuan Devan, apa yang bisa kami bantu? Devan hanya mengangguk dan berjalan menuju ruang tamu. Mama, Papa, sapa Devan. Aku perlu bicara. Ibunya menurunkan majalah, menatap Devan dengan alis terangkat. Kamu masih menganggap kami keluargamu? Kenapa tiba-tiba datang ke sini pagi-pagi? Aku akan menikah lagi malam ini. Aku ingin meminta restu kalian. Seketika suasana berubah tegang. Menikah lagi? Dengan siapa, Devan? Siapa wanita itu? Dengan Luna, Mah. Wanita yang sudah merawat Lily dengan penuh cinta selama ini. Aku mencintainya, dan aku yakin dia adalah pilihan yang tepat untuk masa depan kami. Wanita parubaya itu berdiri dengan cepat, memandang putranya dengan kemarahan. Menikahi Luna? Wanita itu pengasuh, babu. Apa kamu sudah gila, Devan? Apa kamu tidak memikirkan nama baik keluarga? Bagaimana kita akan dilihat oleh orang-orang jika kamu menikahi seorang pelayan? Devan menghela napas berat, tapi dia sudah menduga akan reaksi seperti ini. Mama, Luna bukan sekedar pengasuh. Dia wanita yang tulus, yang telah menunjukkan kasih sayang yang tulus kepada Lily dan juga kepada keluarga kita. Aku tidak peduli apa kata orang lain, yang penting adalah kebahagiaan keluargaku, kebahagiaan Lily. Kamu sungguh tidak tahu malu, Devan. Setelah bercerai dengan Donita, sekarang kamu malah ingin menikahi pelayan. Apa kamu benar-benar tidak peduli dengan reputasi keluarga ini? Devan menggeleng. Mama, aku tidak bisa hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Sudah cukup aku menyesuaikan hidupku demi menjaga nama baik keluarga. Tapi kali ini aku memilih untuk hidup sesuai dengan apa yang membuatku bahagia. Sang ayah yang dari tadi diam akhirnya angkat bicara. Devan, mungkin ada cara yang lain. Kami hanya ingin terbaik untukmu. Dan ini bukan keputusan yang bisa kamu ambil sembarangan. Aku paham, Pak. Tapi aku yakin dengan keputusanku. Aku akan tetap menikah dengan Luna. Kalau kamu memilih jalan ini, jangan pernah berharap kami akan mendukungmu. Kami sudah kehilangan wajah karena perceraianmu dengan Donita. Dan sekarang kamu membuat kami semakin terpuruk dengan keputusan bodoh ini. Devan tak menjawab. Ia tahu tidak ada gunanya. Dengan berat hati ia membungkukkan badan sedikit untuk menghormati kedua orang tuanya, lalu berbalik dan meninggalkan rumah itu. Di dalam hatinya ia merasa sedih karena tidak mendapatkan restu. Tapi ia tidak bisa membiarkan hal itu menghalangi langkahnya. Dalam perjalanan menuju kantornya, pikiran Devan penuh dengan berbagai emosi. Ia merasa bersalah karena membuat ibunya kecewa. Tapi di sisi lain ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah yang terbaik untuk dirinya dan Lily. Devan telah bertekad untuk menikahi Luna, meski setelah itu mertuanya datang melabrak. Setelah mendapatkan kabar dari kepala pelayan bahwa ibunya datang melabrak Luna,
Devan langsung menghubungi Luna dengan hati yang diliputi amarah. Suara napasnya terdengar berat di ujung telepon. "Luna, bagaimana keadaanmu?" tanya Devan tanpa basa-basi. Di seberang sana Luna mendengus pelan. "Aku baik-baik saja, Mas. Jangan khawatirkan aku. Baik-baik saja." Devan sedikit tak percaya. "Bibi bilang mama memaki-maki kamu." "Aku tak bisa diam saja mendengar itu. Luna, kau tak pantas diperlakukan seperti ini." Luna diam sejenak. "Mas Devan, aku tahu ini sangat sulit untuk kita. Aku tahu mamamu belum bisa menerima kehadiranku. Tapi aku tak akan marah hanya karena tak direstui. Aku siap menghadapi ini semua sejak awal kita menikah. Tapi itu tidak berarti kau harus diperlakukan seperti ini." Devan membantah dengan nada tegas. "Aku tidak bisa membiarkan mama bersikap seperti itu padamu, Luna. Kau istriku sekarang dan tak seorang pun boleh merendahkanmu." Luna tersenyum tipis. "Aku mengerti, Mas, tapi percayalah, aku bisa hadapi semuanya. Aku bisa menghadapi. Yang paling penting bagiku sekarang adalah bisa dekat dengan Lily. Ada restu mamamu atau tidak, yang penting aku di sini untuk Lily." Devan terdiam sejenak. Dia tahu bahwa Lily adalah segalanya bagi Luna. Peran yang Luna jalani bukanlah tugas yang mudah, apalagi dengan latar belakang masa lalu Luna yang penuh luka. "Lily beruntung memiliki bunda sepertimu, Luna." Suara Devan melembut. "Aku juga beruntung karena kau selalu berusaha membuat semuanya baik-baik saja. Aku hanya ingin melihat Lily bahagia, itu saja, Mas. Aku tidak akan memaksa apa-apa darimu, dari mamamu atau siapapun. Aku hanya ingin memastikan bahwa Lily tumbuh dikelilingi cinta dan perhatian." Sementara itu Donita, dia tidak pernah membayangkan Devan akan menikah lagi begitu cepat, apalagi dengan seseorang yang ia anggap tidak sepadan. Sementara itu Nyonya Retno melanjutkan dengan nada licik. "Kalau kamu ingin kembali ke Devan, masih ada kesempatan, Donita. Mama bisa membantumu." Donita terdiam, merasa hatinya berkecamuk. Di satu sisi ada kebanggaan tersendiri bahwa Nyonya Retno masih menganggapnya pantas untuk Devan, tapi di sisi lain ia tahu dirinya sudah tidak ingin kembali pada Devan. Hubungan mereka sudah berakhir dengan kepahitan, dan dia sudah memilih jalannya sendiri dengan Krishna. "Tapi Mah, aku tidak yakin. Kalau kamu tidak kembali kepada Devan, apa rencanamu sekarang? Krishna bahkan belum menikahimu kan? Mama tidak melihat masa depan di sana, Donita. Kamu masih bisa kembali. Devan mungkin belum sepenuhnya melupakanmu." Nyonya Retno mendesak. Donita kembali terdiam. Krishna, pria yang dulu membuatnya meninggalkan segalanya, hingga kini belum menunjukkan niat serius untuk menikahinya. Seiring waktu berjalan, Donita mulai meragukan niat Krishna. Apakah pria itu benar-benar tulus atau hanya memanfaatkannya? "Jika kamu bisa mendapatkan kembali Devan, kita bisa menyingkirkan Luna." Mendengar itu Donita merasa semakin tertekan. Bagian dari dirinya ingin menolak semua yang dikatakan Nyonya Retno, tapi keraguan tentang masa depannya dengan Krishna membuat hatinya gamang. "Donita tak ingin kembali, Mah. Donita yang mengakhiri. Biarlah semua begini. Kamu yakin? Sementara kamu belum bisa apa-apa dengan Krishna. Lelaki brengsek itu bahkan tak memberi kepastian. Atau jangan-jangan kamu hanya dimanfaatkan olehnya? Jangan-jangan dia tahu janda seorang Devan Wahyudi kaya raya." Nyonya Retno kembali tergelak saat Donita wajahnya pucat. Dia yakin tebakannya benar. "Bahkan kedua orang tuamu sudah membuangmu kan? Mama tahu kamu tak dianggap anak lagi setelah kamu nekat berpisah dari Devan. Dan sekarang pikirkan tawaran Mama. Kalau kamu mau kembali pada Devan, kita akan singkirkan wanita miskin itu. Lalu kamu rujuk dengan Devan. Sekaligus kamu akan kembali berhasil memenangkan hati kedua orang tuamu." Nyonya Retno mengakhiri pertemuan. Dia puas berhasil melihat Donita mulai ragu pada Krishna. Pertemuan itu berakhir tanpa keputusan apa-apa dari Donita. Devan menatap Donita yang berdiri dengan angkuh di hadapannya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" ulangnya dengan suara yang lebih tenang. Meski dalam hatinya ia bisa merasakan kemarahan yang mulai membara. Donita tersenyum sinis, tangan terlipat di dadanya. "Aku hanya ingin memastikan kabar yang kudengar benar jadi benar ya. Kamu menikahi pengasuh anakmu sendiri, babu di rumahmu." Suaranya terdengar penuh dengan ejekan. Devan terdiam sesaat. "Luna bukan sekedar pengasuh, Donita. Dia orang yang tulus, yang telah merawat Lily dengan sepenuh hati. Sesuatu yang bahkan tidak pernah kamu lakukan." Donita tertawa kecil. Nada tawa yang menghina. "Tulus? Apa kamu sudah gila, Devan?
Kamu benar-benar jatuh serendah ini, menikahi wanita kelas bawah yang hidupnya bergantung padamu. Kamu tahu itu cuma soal waktu sebelum dia menunjukkan warna aslinya. Devan mengepalkan tangannya di sisi tubuh. Jangan bicara soal hal yang tidak kamu pahami, Donita. Luna bukan wanita yang kamu pikirkan. Dia jauh lebih baik dari apa yang pernah kamu bayangkan. Donita melangkah mendekat. Lebih baik. Apakah kamu pikir aku akan diam saja melihat ini? Kamu menikahi wanita seperti itu dan kamu kira semua orang akan menerima. Bagaimana keluargamu, Devan? Apa mereka tahu kamu sudah mempermalukan diri sendiri dengan cara ini? Ini bukan urusanmu lagi. Kita sudah bercerai. Aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupku. Dan Luna, dia adalah bagian dari hidupku sekarang. Baik kamu suka atau tidak. Donita mendengus. Kamu benar-benar lemah, Devan. Setelah aku, kamu nikahi wanita yang tidak pantas, dibawa masuk ke dalam keluargamu. Lihat saja, dia akan menyusahkanmu. Jangan menyesal kalau nanti semua berakhir buruk. Hati Devan semakin perih. Terlebih Luna tidak pantas mendapatkan hinaan seperti itu. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, balas Devan. Aku hanya peduli pada Lily dan pada kebahagiaan kami. Kamu sudah membuat pilihanmu, Donita. Sekarang biarkan aku hidup dengan pilihanku. Donita terlihat geram. Aku tidak ingin mendengar satupun kata buruk lagi tentang Luna. Dia ibu bagi anakku sekarang dan kalau kamu punya masalah dengan itu, aku sarankan kamu pergi. Devan berdiri menunjukkan bahwa percakapan ini sudah selesai. Setelah Donita pergi, Devan kembali duduk di kursinya. Ia menatap kosong ke arah pintu yang baru saja tertutup. Ia menghela nafas panjang, hatinya sakit mendengar bagaimana Donita merendahkan Luna. Tapi di sisi lain ia merasa tenang mengetahui bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Luna adalah cahaya baru dalam hidupnya, dan ia tahu kebahagiaannya bersama Lily tidak tergantung pada apa yang orang lain pikirkan. Tetap, kata-kata Donita tadi terus terngiang-ngiang di benaknya. Namun satu hal yang pasti, Devan akan melindungi Luna dan Lily dari siapapun yang berusaha menghancurkan kebahagiaan mereka. Sementara itu Donita kembali ke apartemennya. Dia akan menunggu saat dia dinikahi Krishna dengan pesta megah. Amarahnya belum reda. Donita berjalan mondar-mandir di apartemennya. Tindakan Devan yang membela Luna di hadapannya membuat darahnya mendidih. Tidak ada yang lebih menyakitkan lagi bagi Donita selain kenyataan bahwa Devan kini memihak Luna. Pikiran Donita berputar cepat. Dia meraih ponselnya dan mulai menggulir kontak. Mata Donita menyala ketika menemukan Mira, salah satu pelayan di rumah Devan. Mira adalah seorang yang tahu seluk-beluk kehidupan di rumah Devan. Yang lebih penting lagi, Donita ingat betul bahwa Mira tidak suka dengan kehadiran Luna. Tanpa berpikir dua kali, Donita menekan tombol panggil. Halo, Nyonya Donita? Ya, ini aku. Aku butuh bantuanmu, Mira. Ada jeda sejenak. Bantuan? Bantuan seperti apa, Nyonya? Aku ingin tahu tentang kehidupan Devan dan istrinya yang baru. Bagaimana mereka? Apa yang terjadi di rumah? Apakah mereka terlihat bahagia? Mira terdiam sesaat. Mira memang selalu merasa tak nyaman dengan kehadiran Luna. Sebagai pelayan yang sudah lama bekerja di keluarga Devan, ia merasa posisinya terancam oleh wanita itu. Ya, mereka, maksud saya, Tuan Devan dan Luna semakin bahagia, Nyonya. Apalagi dengan Nona Lily, mereka terlihat seperti keluarga kecil yang bahagia. Kata-kata itu seperti bara yang menyulut api kemarahan di hati Donita. Dan Luna? Tanya Donita. Apa dia benar-benar baik? Apa dia tidak pernah membuat masalah? Mira tertawa kecil, tapi tanpa kehangatan. Oh, dia selalu terlihat sempurna di depan Tuan Devan. Selalu bersikap baik. Tapi siapa yang tahu apa yang terjadi di belakangnya? Donita merasa peluang itu semakin terbuka lebar. Mira, aku butuh bantuanmu untuk memberitahu setiap detail yang terjadi di rumah itu. Apapun yang bisa kau temukan tentang Luna. Kita harus membuka topengnya dan menyingkirkannya. Mira merasa tersanjung. Donita adalah mantan istri majikannya. Dan meskipun Devan kini telah menikah lagi, Mira merasa ada ikatan tak kasat mata antara Donita dan rumah itu. Ditambah ada kepuasan tersendiri ketika bekerja untuk seseorang yang juga tidak menyukai Luna. Apa yang Anda inginkan, Nyonya? Donita tersenyum. Aku ingin tahu segalanya, Mira. Setiap langkah Luna, apa yang dia lakukan, bagaimana dia memperlakukan Lily, apapun yang bisa kamu laporkan.
Dan jangan khawatir, aku akan memastikan kau mendapatkan imbalan yang setimpal. Baik Nyonya, saya akan lakukan yang terbaik. Percakapan itu berakhir dengan perasaan puas di kedua pihak. Donita baru saja hendak merebahkan tubuhnya di ranjang ketika pintu apartemennya berderit. Donita segera bangkit dan menyambutnya dengan senyum manis. Sudah berbulan-bulan ia meminta Krishna untuk segera menikahinya, namun jawaban yang ia terima selalu sama, nanti setelah waktunya tepat. Namun malam ini Donita berniat untuk membicarakannya sekali lagi. Krishna meletakkan tas kerjanya. Kamu terlihat lelah sayang, ada apa? Donita menghela napas. Sayang, kita perlu bicara. Tentang apa? Tentang pernikahan kita. Sudah berbulan-bulan aku menunggu, dan aku rasa ini saatnya kita memutuskan tanggalnya. Krishna mendesah. Sayang, aku sudah bilang bukan? Aku ingin pesta pernikahan yang besar, yang layak untukmu. Tapi sekarang belum waktunya. Perusahaanku masih belum stabil. Kita butuh waktu beberapa bulan lagi. Alasan yang sama Donita dengar. Aku tahu kamu ingin yang terbaik untuk kita, tapi aku tidak peduli soal pesta. Yang aku inginkan hanya pernikahan, segera dilangsungkan. Kita sudah lama cukup bersama. Krishna meneguk airnya pelan, memutar otak. Namun ia juga sadar menikahi Donita tanpa rencana matang bukanlah pilihan yang menguntungkan. Tiba-tiba sebuah ide licik terlintas di benaknya. Krishna memasang senyuman. Aku punya ide sayang. Donita menatap Krishna penuh harap. Bagaimana kalau kita pergi menemui orang tuamu? Aku tahu hubunganmu dengan mereka memburuk sejak perceraianmu dengan Devan. Tapi ini bisa jadi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku ingin memperkenalkan diriku secara resmi sebagai calon suamimu. Donita membisu. Kata-kata Krishna mengejutkannya. Sejak perceraiannya dengan Devan, hubungannya dengan kedua orang tuanya memang menjadi sangat dingin. Tak ada komunikasi sama sekali sejak saat itu, bahkan ketika Donita berusaha menghubungi mereka. Apakah kamu yakin? Tanya Donita. Aku yakin sayang, aku akan membuat mereka menyadari bahwa aku pria yang tepat untukmu. Donita merasakan sedikit harapan tumbuh di hatinya. Baiklah, kita akan menemui mereka. Krishna tersenyum lebar. Tentu saja sayang, aku sangat serius. Kita akan merencanakan pernikahan besar-besaran yang sesuai dengan statusmu. Donita tersenyum meski ada sedikit perasaan ragu di hatinya. Krishna di sisi lain tersenyum penuh kemenangan. Ia tahu mengajak Donita menemui orang tuanya bukan hal soal memperbaiki hubungan, tapi juga soal mendapatkan akses ke kekayaan mereka. Orang tua Donita adalah pebisnis sukses di luar negeri, dan jika ia berhasil, maka kekayaan mereka bisa menjadi aset berharga bagi rencananya. Setelah berbicara cukup lama tentang rencana perjalanan itu, Donita akhirnya merasa lega. Krishna pergi ke kamar mandi. Donita duduk di tepi tempat tidurnya menatap ponselnya yang bergetar. Namun kali ini Donita merasa yakin bahwa masa depannya bersama Krishna akan lebih baik. Krishna keluar dari kamar mandi tersenyum pada Donita. Jangan khawatir sayang, aku akan melakukan yang terbaik untuk kita. Aku janji. Donita hanya bisa mengangguk. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, Devan mengenakan jas hitam sederhana, tanpa aksesoris berlebihan namun tetap memancarkan kesan elegan yang sulit diabaikan. Kainnya jatuh dengan sempurna di tubuhnya, memberikan siluet yang tegas dan berwibawa. Meski datang sendiri, langkah-langkahnya mantap, penuh percaya diri seperti seorang raja yang tak memerlukan pengawal. Ruangan pesta yang gemerlap dengan lampu kristal menggantung dari langit-langit tinggi itu penuh dengan tamu-tamu berpakaian glamor. Wanita dengan gaun-gaun mewah, berhiaskan berlian, dan pria dengan tuxedo yang mengkilap. Namun tidak ada satupun yang mampu menggetarkan ketenangan Devan, seolah-olah ia hanya penonton di tengah keramaian. Di pelaminan yang mewah, Donita dan Krishna menjadi pusat perhatian. Gaun Donita menjuntai dengan megah, berkilauan di bawah sorotan lampu. Seolah-olah kain itu terbuat dari bintang-bintang. Krishna di sampingnya tampak puas dengan tuxedo mahal. Wajahnya memancarkan kesombongan yang terpatri. Mereka adalah pasangan sempurna di mata orang-orang, namun bagi Devan, mereka hanyalah aktor di panggung sandiwara yang kosong. Tatapan Donita dan Krishna langsung tertuju pada Devan begitu ia memasuki pandangan mereka. Krishna yang tidak bisa menahan kesombongannya menyeringai, mengangkat gelas champagne dan melangkah mendekat. Di belakangnya Donita mengikuti dengan senyum sinis. Wah, akhirnya datang juga, Krishna menyambut Devan.
Sendirian? Seperti yang kuduga, tidak berani bawa istri dan anak ya? Atau memang mereka tidak cukup layak untuk pesta seperti ini? Donita tertawa kecil, nadanya penuh dengan keangkuhan. Mungkin dia tidak punya budget buat pesta seperti ini sayang, kasihan sekali. Devan menatap keduanya tanpa ekspresi. Wajahnya seperti topeng yang tidak memperlihatkan sedikit pun emosi. Dia sudah tahu ini akan terjadi, hinaan dan sindiran yang selalu datang setiap kali ia bertemu dengan mereka. Namun Devan tidak pernah tergoda untuk memberi mereka apa yang mereka inginkan. Selamat atas pernikahan kalian, ucap Devan datar. Suaranya tenang dan terukur. Tidak ada emosi yang terkesan memihak, hanya kalimat sederhana yang tampaknya kosong. Krishna dengan senyum liciknya tampak tidak puas dengan reaksi dingin Devan. Kami sudah pasti bahagia, lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Apalagi dengan pesta sekeren ini kan, Donita. Krishna menatap istrinya. Sejujurnya aku heran, kenapa kamu tidak pernah merayakan pernikahanmu, Devan? Atau memang hidup dengan pengasuh anak itu tidak cukup membahagiakan buat kamu? Krishna tertawa. Devan hanya menatap Krishna sekilas, pandangannya begitu singkat namun penuh arti. Tak semua orang perlu pesta mewah untuk membuktikan kebahagiaan mereka, Krishna. Terkadang, ketenangan jauh lebih berharga daripada gemerlap yang sementara. Kalimat itu membuat Donita mendengus. Ia melipat tangannya. Kamu bilang ketenangan. Jangan bercanda, Devan. Kamu sendiri tahu, hidup kamu gak pernah lebih baik sejak kita cerai. Devan hanya tersenyum tipis. Percaya apa yang kamu mau, Donita. Aku gak perlu bukti apapun untuk meyakinkan kalian. Suasana di sekitar mereka tetap ramai, dengan tamu-tamu yang terus menikmati pesta. Tapi kamu tahu kan, Devan, Krishna berbicara dengan suara rendah. Setelah pesta ini selesai, kami akan fokus ke rencana berikutnya. Mata Krishna menyipit, menatap Devan dengan pandangan dingin. Kami akan rebut Lily, itu janji. Seketika mata Devan menajam. Ketenangannya sedikit bergeser, tapi tidak hilang sepenuhnya. Lily bukan barang yang bisa direbut, jawabnya. Suaranya tetap tegas. Donita tertawa kecil. Kita lihat saja nanti, kamu terlalu percaya diri. Devan tidak lagi menanggapi kata-kata mereka. Devan menggelengkan kepala pelan, seolah tak habis pikir dengan ambisi Krishna dan Donita yang begitu penuh dendam. Ia tahu bahwa lebih baik tidak memberi mereka bahan bakar untuk membakar api kebencian itu. Selamat menikmati pesta kalian, ucapnya dengan nada tenang, tanpa sedikit pun emosi, sebelum akhirnya berbalik pergi meninggalkan keduanya tanpa berpamitan. Krishna dan Donita hanya bisa menatap punggung Devan yang menjauh. Wajah mereka menegang dalam kekecewaan. Dalam hati Donita merasa marah, merasakan ketidakberdayaannya meski seluruh rencana sindiran telah dipersiapkan dengan matang. Krishna di sisi lain hanya menyeringai tipis. Devan terus melangkah tenang, namun penuh tekad. Sepanjang jalan, beberapa tamu sempat mencuri pandang, namun Devan mengabaikan mereka. Begitu keluar dari area pesta, Devan berhenti sejenak. Ia menghirup napas panjang. Rasanya seperti melepaskan beban yang sempat menekan dadanya. Langit Bali malam itu cerah, dihiasi dengan gemerlap bintang-bintang yang bertebaran di atasnya. Devan menatap ke atas sejenak, menikmati keheningan langit malam yang begitu berbeda. Ancaman mereka soal Lily jelas bukan sekedar omong kosong. Devan tahu mantan istrinya dan suaminya itu adalah tipe orang yang tidak mudah menyerah. Dengan tenang, Devan merogoh saku jasnya, mengambil ponselnya. Ia menekan beberapa angka lalu mendekatkan telepon itu ke telinganya. Sayang, aku sudah selesai di sini. Aku akan pulang besok pagi, katanya. Suaranya berubah lebih lembut saat berbicara dengan Luna, wanita yang selama ini menjadi tempat berlabuh di tengah badai kehidupan. Bagaimana pestanya, Mas? Luna bertanya. Suaranya terdengar penuh perhatian. Devan tersenyum kecil. Seperti yang sudah kuduga, gak ada yang spesial, ucapnya. Nada suaranya ringan. Aku kangen kamu dan Lily. Di seberang sana Luna tertawa kecil, dan suaranya seperti meluruhkan sisa-sisa beban. Kami juga kangen kamu, Mas, balas Luna. Setelah menutup telepon, Devan berjanji tidak akan membiarkan Donita dan Krishna menang. Apalagi mereka berselingkuh dan sudah pasti tanpa surat pun hak asuh Lily pasti jatuh ke tangannya. Maafkan Papa sayang, tak seharusnya kamu diperebutkan seperti ini. Papa tidak akan membiarkan mereka mengambil hak asuhmu. Kamu akan tetap bersama Papa dan Bunda untuk selamanya.
Donita merebahkan tubuhnya di atas ranjang king size yang terhampar lembut di suite hotel mereka. Ia tersenyum lebar puas, sekaligus merasa jadi wanita paling beruntung di dunia. Berita pernikahannya dengan Krishna viral di mana-mana, mulai dari media sosial hingga TV swasta, dan bahkan beberapa saluran berita milik BUMN. Setiap sudut pesta pernikahan mereka dibahas, mulai dari dekorasi, gaun, rancangan desainer, hingga tamu-tamu VIP yang datang. Ini lebih dari sekedar impian. Gak ada yang bisa ngalahin perasaan bahagia ini. Krishna keluar dari balkon dengan kemeja santainya, rambut basah sehabis mandi. Apa yang kamu lihat di ponsel sampai senyum-senyum sendiri? Donita memutar layar ponselnya. Semua orang bilang pesta kita ini yang paling mewah tahun ini. Bahkan ada yang bilang pesta selebriti aja kalah. Krishna tertawa kecil. Tentu saja siapa yang bisa ngalahin pesta yang kita adakan. Aku sudah pastikan semuanya sempurna. Aku senang banget. Ini semua gak bakal terjadi kalau aku gak memilih kamu. Krishna mendekat, membelai rambut Donita dengan lembut. Dan kamu gak akan pernah menyesal sayang. Aku janji, kita akan hidup lebih baik dari siapapun. Lebih dari Devan. Mendengar nama mantan suaminya disebut, Donita merasa puas. Aku senang, kamu gak terlalu ambil pusing soal dia tadi malam, ujar Donita. Dia sudah gak penting lagi. Sekarang fokus kita cuma ke depan. Aku dan kamu, itu yang paling penting. Donita mengangguk, hatinya terasa ringan. Meskipun bulan madu mereka hanya di Bali, Donita tidak merasa kecewa. Aku ngerti kok sayang, kalau kamu harus fokus kerja lagi, ujar Donita, nada penuh pengertian. Aku janji sayang, begitu urusan kerjaan selesai, aku bakal kasih kamu liburan yang lebih hebat dari ini. Kamu tahu kan, aku selalu pegang janji. Donita, dan tersenyum dan menyandarkan kepalanya. Ia benar-benar merasa dicintai. Malam itu setelah makan malam sederhana di balkon kamar mereka yang menghadap laut, Krishna menerima beberapa panggilan telepon. Donita tidak mempermasalahkannya. Ia tahu suaminya punya banyak urusan penting. Pernikahan mewah pasangan Donita dan Krishna berhasil memikat perhatian publik. Donita tersenyum puas mendengar pujian itu. Krishna kembali ke kamar setelah selesai menelpon. Maaf ya sayang, aku harus urus beberapa hal. Donita hanya menggeleng pelan. Gak apa-apa, aku ngerti kok, kamu memang sibuk. Pernikahan kita viral ya, bagus. Semakin banyak orang tahu tentang kita, semakin kuat posisi kita nanti. Kamu selalu mikirin strategi ya, bahkan di bulan madu. Itulah kenapa kamu menikah sama aku gak pernah lengah. Krishna adalah sosok ambisius, seseorang yang tahu bagaimana mendapatkan apa yang dia inginkan. Bersamanya Donita yakin ia bisa menjalani hidup yang jauh lebih baik. Tapi kamu ingat kan, setelah ini kita harus fokus ke Lily, ujar Donita. Aku gak akan tenang sebelum bisa dapetin hak asuh anakku. Krishna menarik nafas dalam-dalam. Tentu sayang, Donita mengangguk. 2 minggu kemudian, usai melaksanakan sholat maghrib bersama, suasana hening di ruang tengah rumah Devan dan Luna terasa begitu tenang. Mereka baru saja menyelesaikan doa ketika suara ponsel Devan berdering. Devan menatap layar sejenak. Nama pelayan rumah mereka muncul di sana. Tanpa pikir panjang, Devan menjawab telepon itu. Wajahnya yang semula tenang seketika berubah. Pucat ketika mendengar kabar dari pelayan yang suaranya terdengar panik di seberang. Tuan muda, Tuan besar sama nyonya besar kecelakaan. Sekarang mereka ada di rumah sakit. Kami tidak tahu bagaimana keadaannya secara pasti, tapi dokter sekarang menangani mereka. Devan terdiam, seolah waktu berhenti sejenak. Berita itu menghantamnya seperti petir di siang bolong. Meskipun hubungannya dengan sang mama terutama tidak pernah harmonis, kabar ini membuat jantungnya berdebar kencang dan tubuhnya bergetar. Nafasnya terasa sesak. Kepanikan perlahan menyelimuti pikirannya. Ia tak pernah menyangka akan mendengar kabar buruk seperti ini, bahwa kedua orang tuanya dalam kondisi genting. Luna yang duduk di sebelahnya memperhatikan ekspresi suaminya yang berubah drastis. Kenapa mas? Ada apa? Papa dan mama, mereka kecelakaan. Mereka sedang di rumah sakit. Luna terkejut mendengar kabar itu. Meskipun tahu hubungan Devan dengan keluarganya penuh ketegangan, terutama dengan mamanya yang selalu menentang pernikahan mereka, Luna bisa merasakan betapa terlukanya Devan. Bagaimanapun mereka tetaplah orang tua yang telah membesarkannya. Kita harus segera ke sana, mas. Kita lihat bagaimana keadaan mereka, kata Luna dengan lembut, mencoba menenangkan Devan.
yang tampak masih syok. Namun di balik suaranya yang tenang, Luna pun turut merasakan kekhawatiran yang sama. Devan mengangguk lemah, meski hubungan dengan sang mama telah lama renggang. Kabar ini tak bisa diabaikan. Ada rasa tanggung jawab yang mendorongnya, sekaligus kekhawatiran mendalam yang tak bisa dia jelaskan. Ia bangkit dari duduknya dengan tangan bergetar. Luna mengajak Lily ikut serta. Seakan ada firasat buruk tentang mertuanya itu. Segala ketegangan dan perasaan tidak suka yang pernah ada tampak tak berarti di saat seperti ini. Ayo, kita harus pergi sekarang, ucap Devan. Luna berdiri dengan cepat, bersiap. Aku akan siapkan tas dan kunci mobil, Mas. Tenang ya, kita pasti bisa mengatasinya bersama. Tanpa banyak bicara lagi, ketiganya bergegas menuju rumah sakit dengan hati yang penuh kecemasan. Saat Devan dan Luna tiba di rumah sakit, suasana mencekam menyambut mereka. Devan berjalan dengan langkah cepat. Tangannya menggenggam erat tangan Luna, wajahnya penuh kecemasan. Sesampainya di meja resepsionis, Devan bertanya dengan suara tegang. Bagaimana kondisi kedua orang tua saya? Suster yang bertugas menatap mereka dengan wajah penuh belas kasih. Tuan, saya sangat menyesal ayah Anda sudah meninggal di tempat kejadian. Kami sudah melakukan yang terbaik tapi lukanya terlalu parah. Kata-kata itu terasa seperti pukulan yang menghantam dada Devan. Tubuhnya seketika lemas, seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Ia tidak pernah membayangkan harus menghadapi kenyataan pahit ini. Air mata tak tertahankan menggenang di matanya, meskipun ia berusaha keras menahan emosinya. Papa sudah tiada, ucapnya dengan suara serak, tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Luna yang berdiri di sampingnya menggenggam tangan Devan lebih erat. Mas, aku turut berduka, bisiknya. Suaranya pelan tapi penuh dengan dukungan. Ia tahu betapa terpukulnya Devan, meski hubungan dengan ayahnya mungkin tak sedekat dengan ibunya. Devan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pikirannya terpecah-pecah antara menerima kenyataan pahit dan kecemasannya tentang kondisi sang mama. Lalu, bagaimana dengan ibu saya? Tanyanya akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Ibu Anda masih berada di ICU, kondisinya kritis. Namun beliau sudah sadar dan meminta untuk bertemu dengan Anda. Suster itu menatap Luna sejenak sebelum melanjutkan. Beliau juga meminta bertemu dengan Bu Luna, menantunya, serta cucunya, Nona Lily. Devan terkejut. Mamanya yang selama ini menentang pernikahannya dengan Luna dan hampir tak pernah mengakui keberadaan Luna sebagai bagian dari keluarga, kini justru meminta bertemu mereka. Bahkan Lily, cucu yang kehadirannya hampir terlupakan, di tengah kekacauan ini diminta untuk hadir. Ayo, kita temui mama, bisik Devan pada Luna. Suaranya masih berat. Luna mengangguk, meskipun di dalam hatinya juga ada perasaan tak karuan. Mereka masuk ke ruang ICU, dan di sana terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan alat bantu pernapasan. Nyonya Retno menatap putranya dengan mata yang sayu, napasnya tersengal-sengal. Devan, Luna, suara Nyonya Retno terdengar lemah, hampir seperti bisikan. Maafkan Mama, selama ini Mama salah. Mama terlalu keras kepala, terlalu angkuh. Air matanya mengalir pelan, membasahi pipinya yang sudah terlihat semakin pucat. Maafkan Mama. Devan merasa hatinya hancur mendengar permintaan maaf dari ibunya. Kini di ujung hidupnya, Nyonya Retno memohon maaf. Devan menggenggam tangan ibunya dengan lembut. Mama, jangan bicara seperti itu. Aku sudah memaafkan Mama. Nyonya Retno menoleh ke Luna yang berdiri di sebelah Devan. Luna, Mama minta maaf. Kamu wanita baik. Mama seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu, katanya dengan suara yang semakin lemah. Mama restui pernikahan kalian. Jaga Devan dan Lily, jaga keluarga ini. Luna tak bisa menahan air matanya. Ia mengangguk dan menjawab dengan lembut. Terima kasih, Mah. Saya juga minta maaf jika selama ini saya tidak bisa membahagiakan Mama. Nyonya Retno tersenyum samar. Lily mana? Devan dan Luna menoleh ke belakang, dan gadis kecil yang berusia 3 tahun dengan takut-takut melangkah mendekat. Gadis kecil itu tampak ragu-ragu, takut melihat banyaknya alat medis yang terpasang pada neneknya. Lily sayang, kesini nak. Lily meskipun takut, tetap melangkah ke arah neneknya. Dengan tangan kecilnya yang gemetar, ia mendekatkan diri. Sayang, cium kening nenek, bisik Nyonya Retno.
Lili meski ketakutan menurut, ia mencondongkan tubuhnya dan dengan hati-hati mencium kening neneknya. Air mata kecil mengalir di pipi gadis itu. Setelah itu Nyonya Retno menghela napas panjang, seolah-olah keinginan terakhirnya sudah terpenuhi. Ia menatap Devan, Luna dan Lili untuk terakhir kalinya. Devan merasakan tangan ibunya melemas di genggamannya. Suara mesin detak jantung yang semula berdenyut pelan kini menjadi nada datar yang panjang. Nyonya Retno telah kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bisik Devan. Air mata jatuh tak tertahankan dari matanya. Luna memeluk Devan erat, memberikan kekuatan dalam kesedihan yang melingkupi mereka. Lili yang masih belum mengerti sepenuhnya hanya bisa menatap dengan bingung, namun tetap menggenggam tangan papa dan mamanya dengan erat. Rasanya tak ada kata yang bisa menggambarkan kesedihan mendalam, kehilangan sang papa secara tiba-tiba, dan menyaksikan kepergian sang mama tepat di depan matanya membuat hatinya terasa hancur. Namun di tengah kesedihan itu, Devan berusaha untuk tetap tegar. Ia tahu sebagai seorang anak, ia harus ikhlas. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tak bisa ditolak. Devan duduk termenung di ruang keluarga, rumah sakit, matanya kosong menatap lantai. Di sampingnya Luna dan Lili berada, memberikan dukungan dalam keheningan. Ini yang terbaik menurutmu ya Allah, aku harus kuat untuk mereka yang masih ada bersamaku. Esok harinya, pemakaman dilaksanakan. Langit mendung seolah turut berduka bersama mereka. Devan berdiri di tepi liang lahat, menatap tubuh kedua orang tuanya yang diturunkan satu persatu ke dalam tanah. Suasana hening, hanya suara isak tangis pelayat dan bacaan doa yang terdengar. Lillahi ta'ala ya Allah, terimalah mereka dengan rahmat-Mu, ucap Devan dalam doanya. Devan, kami turut berduka. Semoga Allah memberikan ketabahan untukmu dan keluargamu, kata salah satu kliennya sambil menggenggam erat tangan Devan. Devan hanya mengangguk. Terima kasih, kami ikhlas, ini adalah kehendaknya. Setelah pemakaman selesai, Devan menatap jauh ke arah makam kedua orang tuanya, meresapi kenyataan bahwa mereka telah tiada. Devan tahu hidupnya harus terus berjalan, meski kini ia telah kehilangan kedua orang tuanya yang membesarkannya. Devan bertekad untuk menjalani hidup ke depan dengan lebih baik, membawa nilai-nilai yang diajarkan oleh kedua orang tuanya dan merawat keluarganya dengan penuh cinta. Esok harinya Devan duduk di ruang kerja, memegang surat wasiat yang diberikan oleh pengacara keluarga Wahyudi. Surat itu telah dibuat puluhan tahun silam, jauh sebelum konflik antara dirinya dan orang tuanya terjadi. Meskipun mereka pernah berkonflik, kenyataannya dalam surat wasiat itu, Devan dinyatakan sebagai penerima seluruh harta warisan keluarganya. Harta yang begitu besar meliputi rumah mewah, saham perusahaan, properti dan berbagai aset lainnya. Kini sepenuhnya berada di tangannya. Namun saat Devan menatap surat itu, tidak ada rasa bahagia ataupun kepuasan. Yang ada hanya perasaan hampa. Harta sebanyak apapun tak bisa menggantikan kehadiran orang tuanya. Andai saja takdir bisa diubah, ia rela melepaskan seluruh warisan itu agar kedua orang tuanya tetap hidup dan berada di sisinya. Seandainya aku bisa memilih, aku lebih memilih papa dan mama tetap di sini daripada harta sebanyak ini. Luna yang berada di sampingnya mengelus pundak Devan. Mas, aku tahu ini berat, tapi ingat, semua ini adalah ketentuan Allah. Devan menghela napas, merasakan kehangatan dan sentuhan istrinya. Ya, aku tahu. Tapi rasanya begitu sulit. Mas, mungkin ini adalah cara mereka, papa dan mama, untuk menunjukkan bahwa mereka percaya pada dirimu, meski kalian pernah berselisih. Di hati mereka, Mas tetaplah anak yang mereka cintai dan percayai. Warisan ini bukan hanya tentang harta, tapi juga tentang amanah yang harus Mas jaga. Devan terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Luna. Tidak ada yang bisa mengubah takdir, lanjut Devan dengan suara yang lebih tenang. Allah sudah menetapkan jalan hidupku. Luna tersenyum merasa bangga dengan ketegaran yang mulai tumbuh kembali dalam diri suaminya. Di dalam hatinya Devan berdoa memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan. Warisan itu mungkin adalah bagian dari perjalanan hidupnya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana ia menjaga nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh orang tuanya. 6 bulan berikutnya, setelah 6 bulan melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan, hari ini akhirnya tiba sidang gugatan hak asuh Lili yang diajukan oleh Donita, ibu kandungnya, di ruang pengadilan yang penuh ketegangan. Meski
Gugatan ini telah membawa banyak kekhawatiran. Mereka selalu berdoa dan berharap. Saat hakim memasuki ruangan, semua orang berdiri. Hakim membuka sidang dan mulai membaca putusan. Dengan nada tegas dan tanpa emosi, Donita yang duduk di seberang ruangan tampak gelisah. Harapan untuk mendapatkan kembali hak asuh putrinya hampir terlihat pudar di wajahnya. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan kesaksian yang diajukan dalam proses persidangan ini, kata hakim, suaranya mengisi ruangan, pengadilan memutuskan bahwa hak asuh atas anak bernama Lili Wahyudi tetap berada di tangan Devan Wahyudi dan istrinya, Luna Wahyudi. Devan dan Luna saling menatap, lega dan haru bercampur jadi satu. Air mata mulai membasahi Luna, sementara Devan berusaha keras menahan emosinya. Donita, lanjut hakim dengan nada yang lebih tegas. Anda dianggap bersalah karena kelalaian terhadap anak Anda dan telah mengabaikan kehadiran Lili selama bertahun-tahun. Berdasarkan rekam jejak Anda, termasuk pilihan Anda untuk meninggalkan anak Anda yang baru lahir demi pria lain, pengadilan berpendapat bahwa Anda tidak layak mendapatkan hak asuh. Keputusan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Donita yang mendengar putusan itu tampak terpukul. Wajahnya yang tadinya penuh dengan keyakinan kini berubah menjadi kosong. Selama bertahun-tahun ia memilih jalannya sendiri meninggalkan anaknya dan fokus pada kehidupannya dengan pria lain tanpa pernah memikirkan dampaknya pada Lili. Di sisi lain, Devan memeluk Luna dengan penuh kelegaan. Mereka sangat bersyukur atas keputusan ini. Mereka tahu Lili membutuhkan stabilitas dan kasih sayang. Alhamdulillah, bisik Devan dengan suaranya serak. Akhirnya keadilan berpihak pada kita, sayang. Iya mas, ini adalah jawaban dari doa-doa kita. Donita hanya bisa menatap kosong ke arah Devan dan Luna yang memeluk satu sama lain. Setelah sidang ditutup, Devan dan Luna keluar dari pengadilan. Insya Allah, aku akan menjagamu dan Lili dengan nyawaku, sayang. Kita akan bahagia selamanya. Terima kasih mas, jawab Luna. Mereka akan fokus pada kebahagiaan keluarga kecilnya. Tak ada lagi yang bisa mengusik, termasuk Donita dan Krishna. Terima kasih Bunda Cantik sudah mengikuti kisahnya hingga usai. Sampai ketemu di kisah yang lainnya di channel yang sama.